Saya melihat ya, sepertinya kalau sudah berbicara masalah kedaulatan, negara manapun itu kok sepertinya masih menginginkan persatuan. Maksudnya tidak ada satu wilayahnya yang lepas dari misalnya NKRI gitu. Di negara manapun itu kalau berbicara masalah kedaulatan. Nah, yang terjadi di Xinjiang itu eh, berkaitan erat dengan kedaulatan Xinjiang itu. Xinjiang ini kan besar sekali, 1/6 wilayah Tiongkok. Saya lihat besarnya itu kurang lebih 3 kali luas wilayah Malaysia, itu Xinjiang. Luar biasa besar dan luar biasa kaya akan sumber daya alam, baik itu gas, minyak, dan lain sebagainya. Dan karena saking besarnya Xinjiang ini, itu terbagi menjadi 2 wilayah, di mana bagian tengahnya itu dibatasi oleh gunung yang juga sangat besar. Gunungnya namanya Gunung Tianshan dalam bahasa Mandarin, atau orang Uighur biasanya menyebutnya sebagai Gunung Tengrita. Tengri itu dalam bahasa Mandarinnya disebut Tian. Tengri itu adalah nama Tuhannya orang Uighur sebelum menganut Islam. Jadi harus kita akui pertama-tama supaya lebih jernih dalam melihat Uighur, itu memang orang Uighur awalnya nggak menganut Islam. Mereka itu beragama ya menyembah suatu Tuhan yang disebut sebagai Tengri awalnya, kemudian juga ada yang menganut Zoroaster, dan kemudian belakangan itu mayoritas menganut Buddha sebelum kemudian datangnya Islam. Nah, karena besarnya tadi itu terbagi menjadi 2, yaitu ada Xinjiang Selatan dan ada Xinjiang Utara. Nah, Xinjiang Utara ini berbatasan langsung dengan wilayah yang juga banyak sekali muslimnya, yaitu Kansu. Nah, di Kansu itu ada satu tempat yang sangat terkenal namanya Tunhuang. Nah, di Tunhuang ada lagi satu tempat yang terkenal juga bagi yang meneliti jalur sutra, namanya Yumen Quan, gerbang Yumen. Itu adalah pintu masuk orang-orang dulu, saudagar-saudagar dari Asia Tengah, dari Arab misalnya, yang menggunakan jalur sutra darat untuk masuk ke Tiongkok. Nah, masuk dari gerbang Yumen itu. Nah, karena Xinjiang Utara sudah berbatasan langsung dengan Tiongkok daratan secara lebih luas yang dihuni oleh mayoritas orang Han, jadi Xinjiang Utara itu, di mana ibu kotanya kan Urumqi. Urumqi itu ada di Xinjiang Utara, itu sudah metropolitan. Mereka sudah plural gitu, berbaur dengan orang-orang Han itu sudah biasa. Jadi kurang lebih sudah tidak banyak sekali permasalahan berkaitan antara hubungan orang Uighur dengan orang Han, kecuali tahun 2009 kemarin. Ada suatu peristiwa kerusuhan horizontal yang sangat terkenal yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2009, itu terjadi di Xinjiang Utara, di Urumqi ini. Tapi sepanjang sejarah, di Xinjiang Utara itu relatif lebih stabil dibandingkan dengan di Xinjiang Selatan. Nah, Xinjiang Selatan ini secara geografis itu berbatasan dengan negara-negara pecahan Uni Soviet yang belakangnya stan-stan itu. Ya, Tajikistan, Uzbekistan, dan juga yang cukup ekstrim itu Afghanistan. Nah, itu berbatasan dengan negara-negara yang ya konfliknya cukup sering terjadi lah di negara itu. Dan kebetulan lagi Xinjiang Selatan ini, orang-orang Uighur itu paham keagamannya itu kental dibandingkan dengan yang Xinjiang Utara yang sudah metropolitan gitu. Nah, karena orang tinggal di kota biasanya di KTP Islam gitu, tapi untuk sholat sehari-hari itu kan biasanya jarang. Kayak saya subuh biasanya nggak bangun saya. Kurang lebih kayak gitu. Yang Xinjiang Utara seperti itu. Tapi Xinjiang Selatan kental dengan keislamannya. Dan juga karena berbatasan dengan negara-negara rawan konflik seperti itu, akhirnya banyak juga dan sering terjadi kombatan-kombatan misalnya dari Afghanistan atau dari negara stan lainnya itu masuk ke Xinjiang Selatan itu. Dan kemudian kalau kita telusuri sejarahnya, tahun 30-an itu sempat berdiri suatu pemerintahan independen yang disebut sebagai Republik Islam Turkestan Timur. Itu sempat berdiri seperti itu. Kemudian pemerintahan ini bubar kurang lebih 3 bulan karena petingginya cekcok sendiri-sendiri. Ada yang ingin Xinjiang Selatan ini sepenuhnya merdeka dari cengkraman Cina, yang mana Cina pada waktu itu masih belum dikuasai oleh Partai Komunis.
Tapi ada petingginya yang ingin sudahlah Xinjiang nggak perlu merdeka, tetap di bawah naungan Tiongkok, tapi kita ingin hak otonomi. Kita harus bisa mengelola wilayah ini sendiri-sendiri gitu dengan kekuatan orang-orang Uighur. Ada yang seperti itu. Jadi orang Uighur tidak semuanya ingin merdeka dari China. Nah, tapi sekarang itu terjadi karena sejarah yang di mana Xinjiang Selatan pernah merdeka, orang-orang Uighur itu ingin mengaktifkan kembali ini negara, ingin merdeka kembali, khususnya di Xinjiang Selatan. Xinjiang Utara relatif adem ayem. Nah, karena ingin merdeka, seperti kembali, ini harus muter-muter, seperti kembali ke depan tadi, kalau sudah berkaitan dengan kedaulatan, ya otomatis ya digencet oleh negara yang berkuasa. Itu dimanapun itu menurut saya. Misalnya juga di Hong Kong, kan mereka bikin unjuk rasa besar-besaran ingin melepaskan dari Cina, sekalipun mereka misalnya banyak ateisnya ya digencet juga, nggak peduli agamanya kalau berkaitan dengan kedaulatan seperti itu. Nah, cuma orang Uighur di Xinjiang Selatan itu pinter, kayak ya Muslim di Indonesia yang anti pemerintah misalnya, ketika digencet mereka teriak-teriak, oh ini pemerintah menggencet agama kita. Nah, kalau sudah berbau agama, ya ini saya sering katakan begini, kejadiannya terjadi di Xinjiang, khususnya di Xinjiang Selatan, yang memberitakan misalnya BBC, New York Times, Radio Free Asia, tapi yang ngamuk orang Indonesia. Itu sudah sudah beyond boundary gitulah, sudah lintas batas gitu kan. Nah, itu pinternya orang-orang Uighur di Xinjiang Selatan itu, ya persis di Indonesia ya, ketika pemerintah kemudian ya menggencet yang anti pemerintah, yang katakanlah yang radikal itu, kemudian ya simpatisannya bilang oh ini pemerintah ini anti Islam dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih itu yang menurut saya terjadi di Xinjiang itu. Nah, apakah benar pemerintah Tiongkok itu anti Islam dengan itu? Ini bisa ambil studi komparasi. Orang Hui yang mayoritas juga Muslim tapi tidak berkeinginan memisahkan wilayahnya, misalnya Ningxia, yang mana orang Hui mendiami ini di Ningxia ini, tapi mereka tidak ingin merdeka, nggak digencet, biasa-biasa aja. Tapi kenapa orang di Uighur yang juga Muslim di Xinjiang Selatan, khususnya yang ingin merdeka, kok digencet? Kalau ini menggencet Islam, orang Hui kan mestinya digencet juga. Itu menurut saya. Makasih.